Semua anggota keluarga Sion yang hadir dalam upacara hari ulang tahun ke-105 Bapak An Sang Hong, Tuhan memberkati. Mari memberi salam kepada saudara-saudari di samping kita dengan berkata, Tuhan memberkati. Ibu Surgawi telah berkata bahwa pada tahun ini berkat Tuhan akan dicurahkan kepada kita sama seperti longsoran salju. Sambil melihat kembali tahun 2022 ini, kita bisa menyadari bahwa banyak perkara yang baik sedang terjadi baik di Korea maupun di negara-negara lain. Maka, hari ini saya ingin kita mengetahui makna kelahiran Bapak An Sang Hong dengan judul Hari Kedatangan Bapa. Kalau Kristus An Sang Hong tidak datang ke bumi ini, apakah nubuat-nubuat Alkitab bisa terlaksana? Dan apakah kita bisa menerima keselamatan? Dan bagaimana dengan pekerjaan penebusan bagi umat manusia di bumi ini? Kalau Dia tidak datang ke bumi ini, tidak ada terang, tidak ada kebenaran, tidak ada keselamatan, dan tidak ada pengampunan dosa bagi umat manusia. Dan juga, manusia tidak bisa menyadari kebenaran tentang Ibu Surgawi dan tidak bisa memahami kebenaran tentang Perjanjian Baru, dan pada akhirnya semua orang akan menghadapi kehancuran dan kebinasaan. Oleh karena itu, kedatangan Bapa mengandung makna yang sangat penting. Demi menyelamatkan kita, Dia telah datang untuk memberikan keselamatan dan pengampunan dosa, dan juga Dia sudah mencari kembali kebenaran. Dia sudah memberitahu tentang Ibu Surgawi dan membangun Sion. Kalau Bapa tidak datang ke bumi, apakah semua hal itu bisa terjadi? Tidak. Semua hal itu tidak mungkin terjadi sampai kapanpun. Jika Bapa tidak datang, siapakah bisa membangun Sion? Siapakah bisa memulihkan kebenaran Perjanjian Baru? Dan siapakah bisa memberikan pengampunan dosa dan keselamatan kepada umat manusia? Tuhan yang sungguh-sungguh dinanti-nantikan semua umat manusia telah datang ke bumi ini sebagai manusia untuk kedua kalinya, seperti yang dinubuatkan. Oleh karena itu, hari ini benar-benar hari yang berarti dan hari yang sangat berharga. Menurut saya, semua umat manusia harus menaikkan kedua tangan mereka dan bersorak-sorai dan mengucapkan syukur dan memuliakan Tuhan atas kedatangannya pada hari ini. Nah, sekarang mari kita baca firman di Lukas pasal 19. Lukas pasal 19 ayat 10 kita baca. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan Bapa datang ke bumi ini untuk mencari orang yang hilang. Kita sudah tahu dan menyadari bahwa Tuhan kita telah datang sampai ke bumi ini untuk memberikan berkat keselamatan yang berharga kepada anak-anaknya yang sudah dicarinya. Kita sudah dipanggil oleh Tuhan dan kembali ke Sion. Sekarang kita mengambil bagian dalam kemuliaan keselamatan. Karena Bapa datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang, mari kita mencari semua anggota keluarga rohani tanpa terkecuali seorang pun. Saya harap kita akan mencari semuanya, bahkan saudara bungsu kita, dan kembali ke kerajaan sorga. Di dalam Lukas pasal 19, dikatakan bahwa Tuhan datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau Bapa tidak datang ke bumi ini, melalui siapakah kita bisa mempelajari ajaran-ajaran Alkitab? Di antara banyak nubuat Alkitab, adakah cara untuk kita mempelajari kebenaran Alkitab selain dari kedatangan Bapa ke bumi ini? Tidak ada cara apapun. Di dalam Wahyu pasal 5 dikatakan, tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu, yang dapat melihat sebelah dalamnya. Hanya siapa? Hanya ketika tunas Daud,
yaitu Kristus Ansanghong datang untuk kedua kali seperti yang dinubuatkan. Semua 66 kitab dalam Alkitab yang termeterai akan dibuka olehnya. Sesudah itu, kita bisa mendengar, melihat, dan mengerti kebenaran. Kitab Wahyu pasal 5 sudah bernubuat bahwa waktu yang penuh berkat itu akan tiba ketika Dia datang ke bumi ini. Jika Bapa tidak datang, nubuat ini tidak bisa dilaksanakan sama sekali, bukan? Jika Bapa tidak datang, seluruh Alkitab telah termeterai untuk selama-lamanya. Jika Bapa tidak datang, perjanjian baru tidak akan dinyatakan dan kita tidak bisa mengetahui Paskah dan tidak bisa mengenal Ibu Surgawi dan juga saudara-saudari rohani kita. Tanpa menyadari apapun di bumi, kota perlindungan ini, kita hanya hidup dan tidak bisa terlepas dari takdir kita untuk pergi ke tempat siksaan yang kekal. Syukurlah Tuhan datang ke bumi ini untuk menyelamatkan kita yang malang ini. Bukan hanya Tuhan Bapa, tetapi juga Tuhan Ibu datang ke bumi ini, bukan? Bapa sudah menggenapi nubuat tentang tahta Daud 37 tahun di bumi ini. Pada tahun Dia naik ke sorga, Dia meninggalkan pesan terakhir kepada kita. Elisa mengikuti Elia, Yosua mengikuti Musa, Petrus mengikuti Yesus, dan aku mengikuti Ibu. Jikalau kamu percaya kepadaku, perbuatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Bapa sudah menyadarkan kita untuk melakukan apa yang dikatakannya kepada kita seperti yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 13. Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jika Tuhan Bapa tidak datang ke bumi ini, apakah kita bisa mengenal Ibu Surgawi kita sekarang? Semua umat manusia tahu bahwa hanya ada Tuhan Bapa sampai waktu itu. Tetapi ada Tuhan Ibu juga. Kalau tidak ada ajaran-ajaran Bapa, tidak seorang pun bisa tahu kebenaran itu. Walaupun di dalam Wahyu pasal 22 dituliskan tentang roh dan pengantin perempuan, mungkin kita tidak menyadari apa maksudnya pengantin perempuan itu. Dan mungkin kita kehilangan semua kesempatan untuk diselamatkan di bumi. Syukurlah Bapa telah datang ke bumi dan menyatakan Ibu Surgawi, memberitahukan Paskah dan hari Sabat dan semua ketujuh hari raya dalam 3 bagian serta Sion kepada kita. Oleh karena Bapa sudah melakukan semua pekerjaan itu, hari ini kita bisa meyakini kebenaran yang kita pegang dan bisa percaya bahwa kebenaran kita ini sudah dijamin oleh Tuhan dan sudah dibuktikan oleh Alkitab, bukan? Kedatangan Bapa mengandung begitu banyak arti dan makna seperti itu. Melalui Alkitab, kita berkata hari Sabat dan Paskah itu benar. Kita harus merayakan hari raya Tuhan untuk diselamatkan dan harus melarikan diri ke Sion pada hari penderitaan. Menurut Alkitab, roh dan pengantin perempuan memanggil kita. Jadi kita harus pergi ke tempat di mana Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu memanggil kita. Semua kebenaran Alkitab seperti itu. Jika Bapa tidak datang, siapakah bisa mengajarkannya kepada kita? Tidak seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi bisa memberitahukan cara keselamatan kepada kita. Menurut nubuat, hanya tunas Daud. Dialah yang bisa mengungkapkan semua kebenaran Alkitab yang termeterai, menafsirkannya, dan memberitahukannya. Sekarang, saya dan Anda semua telah menerima Tuhan Bapa, Kristus Ansanghong, dan menerima Ibu Surgawi yang telah dinyatakan Bapa kepada anak-anaknya. Kita sudah masuk ke dalam Sion dan merayakan semua ketujuh hari raya dalam 3 bagian dan mematuhi perjanjian baru. Kita sudah menerima nama baru Yesus yang dituliskan di dalam Wahyu pasal 3 dan kemuliaan Yerusalem di bawah kasih karunia Tuhan.
Dan juga Tuhan memberkati kita untuk berkumpul di sini bersama-sama. Jika Bapa tidak datang ke bumi ini, semua ini tidak mungkin terjadi. Jika Dia tidak datang, siapakah bisa mengadakan perjamuan dengan anggur yang tua benar seperti yang dinubuatkan di Yesaya pasal 25? Jika Dia tidak datang, siapakah bisa mengadakan perjamuan dengan anggur yang tua benar untuk meniadakan maut seterusnya? Tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya. Di dalam Matius pasal 24 dikatakan, apabila ranting-ranting pohon ara melembut dan mulai bertunas, kamu harus mengetahui aku sudah di ambang pintu. Ini adalah nubuat tentang kemerdekaan Israel yang dilambangkan dengan pohon ara, dan tentang Injil ini akan diberitakan lagi di bumi. Oleh siapa nubuat ini digenapi? Karena Bapa datang di bumi ini, segalanya berjalan sesuai dengan nubuat, dan semua nubuat digenapi tepat seperti yang dinubuatkan tanpa satupun gagal, bukan? Oleh karena itu, kita semua yakin pada keselamatan yang akan diberikan Tuhan kepada kita pada zaman Roh Kudus. Melalui waktu kehidupan yang diberikan kepadaku di bumi ini, apa yang harus kulakukan? Pada saat ini, mari kita memikirkannya dan mencari jawaban yang benar. Masa kehidupan kita tidaklah panjang. Rasanya masa kecil saya berlanjut sampai kemarin, dan masa sekolah saya baru berakhir kemarin. Tetapi saya sudah setua ini tanpa disadari. Karena saya sudah setua ini, saya menyadari bahwa masa hidup ini sungguh pendek. Masa hidup manusia ini diberikan oleh Tuhan kepada mereka masing-masing sebagai kesempatan bagi anak-anaknya pendosa sorgawi untuk mereka bertobat dalam waktu itu. Namun, apakah kita sedang menghabiskan kesempatan itu untuk bertobat atau untuk hal-hal lain? Dalam waktu kesempatan ini, kita harus mencapai pertobatan yang sebenarnya dan harus bersiap untuk masuk ke surga. Namun, apakah kita sedang menghabiskan waktu sekarang untuk hal-hal yang tidak berarti? Setiap saat, kita harus memeriksa diri kita sendiri. Sekarang tahun ini juga hampir berakhir. Memang baik untuk kita membuat resolusi tahun baru, tapi terutama mari kita menyelesaikan pekerjaan ini, pekerjaan keselamatan demi manusia yang dikehendaki Bapa saat Dia datang ke bumi pada tahun baru, dan mari kita berdoa untuk itu. Saya berharap kita bisa menanggung kehendak Bapa yang melaksanakan pekerjaan itu di bumi ini seluruhnya dan bisa kembali ke tanah air surgawi kita. Hari ini, sekali lagi saya mengucap syukur kepada Kristus Ansanghong atas kedatangannya di bumi, dan Dia telah mencari kembali semua kebenaran perjanjian baru yang sudah hilang untuk pendosa surgawi ini yang ditakdirkan untuk mati selamanya. Sekarang, saya sebagai wakil semua anak Tuhan di Sion ingin mengungkapkan kasih kita terhadap Bapa. Bapa, kami mengasihimu. Kami mengasihimu untuk selamanya. Biarkan kami menuruti semua ajaran yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa menyelesaikan pekerjaan yang ingin Engkau laksanakan dengan memberitakan kabar keselamatan kepada semua bangsa di dunia pada tahun baru 2023. Berkatilah kami untuk menghadapi tahun baru yang hebat sehingga kami bisa mengakhiri pekerjaan Injil bersama Ibu Surgawi, bergandengan tangan satu sama lain tanpa seorang pun merasa kesepian. Pada hari kedatangan Bapa ini, mari kita memanjatkan kemuliaan dan pujian kepada Bapa. Saya menutup khotbah ini, terima kasih.